Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eva. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran digital membuat buku di media Canva telah kita lakukan. Menurut Ibu Eva, selama mengajar menggunakan media digital ini, apa cerita menarik yang kemarin dilakukan? Cerita menarik karena waktu pembelajaran itu anak-anak itu merasa senang dengan cara melihat Canva yang kita pelajarkan di dalam kelas itu. Mereka perasaannya ingin sekali setiap hari belajar Canva. Kan di Canva itu contohnya menarik-menarik, gambar-gambar. Jadi anak itu ya penuh warna. Jadi anak-anak itu waktu pembelajaran yang lain juga ingin menggunakan Canva gitu, sebetulnya, tapi karena keterbatasan kita pembelajaran Canva kan cuma satu minggunya itu cuma satu kali. Iya. Jadi itu terlambat. Itu salah satunya anak-anak senang dalam pembelajaran itu tadi Canva. Iya, jadi anak-anak antusias ya Bu ya. Antusias dengan cara tadi melihat gambar menarik, jadi yang perasaannya mau mengerjakan ya. Nah, kalau menurut Ibu Eva, ada nggak tantangan atau kendala yang kemarin sudah dilakukan? Ada tantangan yang itu untuk hambatan yang saya alami selama mengajarkan kepada anak, misalkan Kak, anak-anak itu untuk memulai pembelajaran Canva itu bingung dari mana untuk apa yang pertama harus ditekan, yang tombol apa yang pertama digunakan. Terus anak-anak itu kan masih kaku karena anak-anak itu pembelajaran Canva tuh satu minggu itu cuma satu pembelajaran, satu kali pembelajaran. Jadi anak-anak itu masih merasa kurang pembelajarannya, merasa, dan juga itu di rumah untuk mengulang tidak ada punya laptop, itu kendala yang utama. Di rumah kan tidak ada, jadi waktu di sekolah aja mereka menggunakan komputer atau Chromebook yang kita miliki, sehingga untuk mengulang di rumahnya tidak bisa. Nah, pas pembelajaran di sekolah mereka masih bingung. Awalnya bingung apa yang harus dimulai, menggunakan apa untuk mencari situs apa yang digunakan, gambar apa yang mana yang ditekan untuk mencari gambar, diulang-ulang. Sehingga kan masalah yang pembuatan Canva menarik, tapi menurut saya mereka itu sulit untuk mengingat apa-apa saja yang masih langkah-langkahnya gitu. Oke Bu Eva. Kemudian untuk mengatasinya menurut Ibu bagaimana dong? Kalau seperti itu. Menurut saya itu untuk mengatasi masalah anak-anak dengan digital ini, yang rasa itu anak-anak kalau bisa diberikan jam ekskul, jam di luar pembelajaran. Karena kan di rumah sudah tidak mempunyai alat-alatnya, misalnya komputer, Nah, kalau bisa anak-anak itu saya harapkan mungkin setelah jam pulang mengajar atau kita berikan ekstra untuk pembelajaran masalah ini digital. Karena kan kita sekarang harus anak-anak apalagi di kelas tinggi itu harus menggunakan digital sesuai dengan arahan Pak Bupati. Nah, sedangkan anak masih belum bisa menguasai masalah digital. Terus anak-anak kan masih, sedangkan dia menyenangi pembelajaran ini. Saya harapkan mungkin kita bisa menambah jam, mungkin jam sore kan, di luar jam pembelajaran tentunya ya Bu ya. Jadi kan bisa mereka pas waktu pembelajarannya sudah mahir menggunakan digital, khususnya di Canva nih. Nah, Bu Eva, pertanyaan terakhir nih Bu Eva. Menurut Ibu Eva, kelebihan dan kekurangan
dari pembelajaran digital dibandingkan dengan pembelajaran konvensional itu bagaimana Bu? Pembelajaran menurutku yang hambatan dan kelebihannya. Kelebihannya dulu, menurut saya kelebihannya anak-anak itu lebih menyenangi dengan pembelajaran dengan menggunakan digital, karena dengan mereka senang melihat gambar-gambar. Khususnya kan gambar untuk anak dulu kita yang pemula kan gambar kartun, gambar bunga-bunga, sehingga anak lebih menyenangi dengan pembelajaran dengan menggunakan komputer, Chromebook daripada dengan kita manual menggunakan buku LKS, buku-buku biasa. Jadi anak-anak tuh lebih semangat lah itu aja dengan menggunakan. Jadi dengan yang kita pelajarkan sekarang tanpa, mereka lebih menyenangi. Itu menurut saya. Sedangkan hambatan yang kekurangan dari itu anak-anak kekurangan jam. Maksudnya jam pembelajarannya masih kurang. Itu salah satu hambatan anak dalam belajar untuk menggunakan alat-alat komputer. Jamnya kurang maksudnya. Jadi kan tadi perlu kita tambah waktu jam mengajarnya, misalnya di esko setelah habis pembelajaran. Itu hambatan mungkin anak yang dihadapi anak, dan juga anak masih bingung dengan menggunakan AI. Jadi untuk mencari jawaban itu kita harapkan misalnya anak itu menggunakan AI agar lebih mudah mencari gambar-gambar yang menarik. Baik Bu Eva, terima kasih telah berbagi cerita dan refleksi pembelajaran kali ini. Semoga refleksi ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih Bu. Sama-sama.